Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذب الذين من قبلهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Al-Quran Surah Saba, surah yang ke-34 ayat 45. Dalam surah Saba ayat 45 ini Allah mengingatkan bagaimana mereka bisa tidak patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, padahal wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli. Kekayaan dunia, jabatan yang dititipkan oleh Allah itu tidak mencapai sepertiga, sepersepuluh ya, 10% dari kekayaan dan jabatannya orang-orang yang jauh dari Allah di zaman itu, seperti Fir'aun, Namrud, Qarun, Bal'am bin Ba'ura. Mereka semua diberikan titipan yang banyak, pada akhirnya hancur semua. Kita dititipi sedikit, kenapa kita berbuat seperti mereka? Fakadzabu rusuli fakaifa kana nakir. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Wa in yukadzibuka, dan apabila mendustakan siapa mereka kepadamu Nabi, faqad kudzibat, maka sungguh telah didustakan rusulun, para rasul min qablika, sebelummu. Agar Nabi tidak patah semangat kalau dakwah. Ada yang menerima, ada yang belum menerima. Rasul-rasul sebelumnya juga begitu. Menyampaikan kebenaran sudah tidak diterima, diolok-olok dan lain sebagainya. Wa ilallahi turja'ul umur, segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilallah, dan hanya kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umur, apa segala masalah. Tugas kita hanya berdoa dan usaha mencontohkan yang baik. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallah, bahwa janji Allah itu hakun, yaitu hak, benar dan pasti terjadi. Oleh karena itu, fala tawurrannakum, maka sungguh jangan pernah memperdayakan kepada kalian al-hayatud dunya, apa kehidupan yang sementara ini. Apabila kita tidak hati-hati, maka bisa menjadi dana dunia rendah. Apabila kita hati-hati mencari dunia yang halal, yang diridhoi oleh Allah, dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka dunia mengantarkan kita
kepada ketinggian derajat kita dunia akhirat. Apabila sebaliknya, ya Allah mengulangi dalam Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 5, "Fala tawurrannakum wala yawurrannakum." Dan betul-betul jangan pernah sampai memperdayakan kum kepada kalian billahi, yang tadinya kita billah dekat dengan Allah karena kita terpengaruh, terperdaya dengan bujukan mereka. Al-gharur itu para atau orang-orang atau siapa saja atau apa saja yang pandai menipu, itu al-gharur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna syaitana, bahwasanya syaitan, lakum bagi kalian, aduun yaitu musuh. Allah sudah mengingatkan bahwa syaitan itu adu. Oleh karena itu, fattakhidhuhu, maka menjadikanlah siapa kalian hu kepada syaitan adua, fattakhidhuhu adua kepada musuh. Jangan sampai, mohon maaf, syaitan dijadikan teman, orang baik dijadikan musuh. Jadi lebih baik kita sering-sering tawassul bil haq, tawassul bis sabri, tawassul bil marhamah. Bergaul dengan orang yang bisa memberikan masukan kepada kita, nasihat. Masukan itu, nasihat itu ada kalanya kita sependapat, ada kalanya tidak, namanya nasihat itu. Jadi dengan demikian kedewasaan, kebaikan dan kebenaran akan dapat kita dapat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita dapat informasi yang imbang. Innama yada'u hisbahu, hanya saja mengajak, yang mengajak dan yang diajak, setan itu hanya bisa mempengaruhi siapa setan, hisbahu, kepada orang yang mau. Kalau yang nggak mau, ya nggak bisa setan itu mempengaruhi. Hisbahu kepada ya kelompoknya syaitan, grup atau koalisinya syaitan. Liyakunu, ini pelajaran ya. Innama yad'u hisbahu. Oleh karena itu kita boleh ya berkelompok atau berjamaah atau organisasi atau apa saja. Tapi kita tidak boleh bangga berlebih-lebihan, yang dimaksud lalu menganggap di luar kelompok kita, komunitas kita dianggap tidak benar dan tidak baik. Jadi kelompok itu untuk kita merajut persatuan, kerukunan, mudah koordinasi. Liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuannya apa? Syaitan itu menggoda dan mengajak agar bersama-sama min ashabis sa'ir, menjadi penduduk di api neraka sana. Pengikut penghuni neraka yang menyala-nyala. Biasanya orang ketika dijerat oleh hukum, biasanya tidak mau sendiri. Sehingga dia menggigit atau menceritakan peranan masing-masing dari teman yang lain. Alladzina, siapa hisbahu, siapa teman-teman syaitan itu? Alladzina, yaitu orang-orang kafaru, yang dia kafir, mengingkari nikmat Allah, mengingkari titipan sisa umur, dan nikmat-nikmat yang lain, pemberian dari Allah justru dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Lahum, yaitu bagi mereka, azabun syadid, adapun azab yang sangat dahsyat.
Walladzina amanu, sedangkan sebaliknya, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal yang soleh-soleh, lahum, yaitu bagi mereka maghfirah, adapun apabila punya kesalahan karena dia sadar dan segera bertobat dan segera menjauhi dari perbuatan yang salah itu, maka yaitu bagi mereka adapun ampunan atau dihapus segala catatan dosanya, wa ajrun kabir, bahkan oleh Allah atas keinsafannya diberikan pahala yang sangat banyak. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, apakah adapun orang zuyyina yang dihiasi lahu bagiman, su'u amalihi, zuyyina su'u amalihi, apa perbuatan buruk amalnya, fara'ahu, maka terperdaya, meyakini, beranggapan perbuatan yang buruk dianggap baik. Orang banyak nggak sadar itu kan seperti itu. Perbuatan maksiat dianggap nggak maksiat. Gitu. Perbuatan salah diingetin, nggak salah gitu kan. Jadi, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, apakah itu yang benar? Tentu itu pertanyaan, tentu jawabannya tidak. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yudillu, yaitu membiarkan tersesat siapa Allah, karena tidak mau, udah diajak segala macam, man kepada orang, yasya'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yahdi, dan merestui, memberi petunjuk perantara yang baik siapa Allah, man kepada orang, yasya'u, yang menghendaki siapa man. Orang kalau mudah menerima diajak kepada kebaikan, itulah tanda-tanda orang itu diantarkan kepada hidayah. Orang yang sulit untuk diajak menerima kebaikan dan kebenaran, itulah tanda-tanda orang yang yudillu, tersesat. Oleh karena itu, fala tadhhab nafsuk, maka jangan kita mengantarkan diri kita, membiarkan dirimu menjadi hasarat. Hasarat itu fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Hasarat itu binasa, rugi karena memikirkan membela orang lain. Jadi yang pertama harus difikirkan itu diri kita dulu. Jangan seperti lilin. Lilin itu menerangi di sekitar orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Jadi pertama kita kuatkan, begitu kita sehat, dan kita berhasil, maka kita bisa membantu diri kita dan orang lain. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Itu yang dimaksud. Innallaha, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat kepingin agar semuanya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan umat Islam itu rata-rata seperti itu. Tapi dasar kita ini seperti laron. Laron itu sudah dihalang-halangi, jangan mendekat api dunia, api akhirat. Kalau ketemu lampu, meskipun dihalang-halangi, kalau lampunya nggak dimatiin, laron itu pasti terbang ke api. Itulah laron. Jadi kita itu seperti itu. Udah dihalang-halangi oleh Nabi, Al-Quran, As-Sunnah, kita masih saja. Innallah, sungguhnya Allah, alim, yaitu maha alim, bima, dengan segala sesuatu, yasna'un, yang melakukan siapa kita semua. Ini pelajarannya bahwa Allah Maha Tahu terhadap perbuatan yang kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja itu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi misal, wa kana Al-Fudail ibnu Iyad
Fudail bin Iyad yaqul ya kadzab ya muftar ittaqillah wa la tasubbu syaitan fil alaniyati wa anta sadiquhu fis sirri. Kata Fudail bin Iyad, jangan kamu mencaci maki, menghina, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk, tapi kita sendiri yang menggoda setan. Jadi bukan setan menggoda manusia sekarang, manusia menggoda setan. Memaksa setan untuk diajak kepada perbuatan yang tidak baik. Kata setan, saya nggak usah menggoda orang kamu sendiri. Itu Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 283 di sebelah kiri di tengah. Wa qala Ibnu Sammak, penjual ikan, ya ajaba liman asa al-muhsina ba'da ma'rifatihi bi ihsanihi. Aku heran sekali kepada orang yang faham bahwa Allah itu sangat baik, tapi justru kenapa dia tega menipu Allah, tidak patuh kepada Allah. Wa al-la'in, justru dia lebih patuh kepada al-la'in, kepada syaitan. Ba'da ma'rifatihi, setelah dia sadar bahwa sebenarnya setan itu memang dia tahu bahwa setan itu bi'adawatihi, musuh kita. Dengan musuh kita berteman, dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan Allah, dengan orang baik, kita bermusuhan, menjauh. Itu Al-Qurtubi juz 14 halaman 283 di sebelah kiri di tengah. Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Al-Kahfi ayat yang ke-6. Tugas kita terus berusaha agar semua bahagia dunia akhirat. Tapi kalau memang beliau tidak mau, ya bagaimana lagi? Hum araku quluban wa abakhau ta'atan. Jadi orang Islam itu hatinya itu sangat lembut. Araku quluban wa abakhau ta'atan. Dan dia mudah menerima nasihat-nasihat. Itu ciri-ciri hambanya Allah itu seperti itu. Di Bukhari 4388, Muslim 52. Kalau tadi di Bukhari penjelasannya ada dalam Fathul Bari juz 8 halaman 124 126 kanan atas. Dan ini tentu berangkat dari Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taksyi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Az-Zumar 23. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Al-Baqarah 282. Atau
laisa 'alaika hudahum Al-Baqarah 272 wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr Ali Imran 176. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Al-Kahfi ayat yang ke-6. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Asy-Syu'ara ayat 3. Li syiddati hirsika ala hidayatihim. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sangat kepingin perjuangannya berhasil, semua orang bahagia dunia akhirat, berakhir dengan surga. Tapi ya begitulah tugas kita hanya berjuang, Allah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang dan yang membuat perjuangan kita berhasil. Menurut sahabat Abi Hurairah, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa ad'afu quluban. Jadi dulu orang Yaman itu apabila diberi masukan itu mudah diterima. Ahmad juz 2 halaman 235, 277, 502, 541, Ibnu Hibban 7297. Berikutnya ayat berikutnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Wallahu dan adapun Allah alladzi yaitu yang arsala mengirim. Siapa Allah? Ar-riyah kepada angin. Tujuannya apa? Agar udara di dunia ini sehat. Kalau nggak dikasih angin, penyakit dan manusia di situ akan bergelimpangan. Lihat aja rumah aja kalau ventilasi kurang, disitulah penyakit bersarang dan lain sebagainya. Fatuthiru sahaba. Karena itu hati-hati ketika lagi berhenti, AC itu harus hidup dan harus dibuka jendelanya sedikit agar jika terjadi sesuatu tidak berbahaya kepada yang di dalam. Fatuthiru sahaba, maka menggerakkan rih sahaba kepada awan, sehingga dengan demikian awan itu menurunkan hujan yang merata kepada tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikirim angin, maka bisa dikatakan tidak merata. Fasuqnahu ila baladim mayyit. Itulah diantara cara beribadahnya angin. Semua makhluk Allah itu beribadah dengan caranya masing-masing. Wa im min syai' illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Fasuqnahu maka mengirim digiring siapa kami menggiring siapa kami Allah, menyirami boleh, hu kepada tadi, menggerakkan, mengarahkan siapa kami Allah, hu kepada sahab tadi yang bawa air tadi, sahab berisi air, awan mendung yang mengandung air tadi disiramkan oleh Allah ila baladim mayyit kepada tanah yang kering. Tanah yang kering begitu disiram oleh Allah dengan hujan, fa'ayyayna maka menghidupkan siapa kami Allah bihi dengan air tadi, sahab tadi, al-ardha kepada bumi. Ba'da mautiha setelah keringnya ardha. Allah mengajak berpikir seperti itu. Kadzalika hal seperti itulah an-nusyur, yaitu hal seperti itu an-nusyur adapun kebangkitan dari kubur. Ibaratkan kita dikubur itu kering, mati, maka oleh Allah disiram dengan air, maka menjadi hidup.
dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya istilah kematian itu tidak ada, hanya istilah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kalau kita mati, jangankan mati, wafat, tidur saja kita bisa istirahat dari azab. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah, maka dia tidak akan pernah istirahat dari azab. Azab dunia, azab akhirat, azab kubur juga bagi yang percaya. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan selalu dalam istirahatnya, dalam bangunnya akan selalu dilindungi dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Laisa man mata fastaraha bimayit, innamal maitu mayyitul ahya. Innamal maitu may ya'ishu ka'iba, kasifam baluhu qalilar raja. Orang yang meninggal itu bukan orang yang meninggal setelah meninggal dia istirahat dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal maitu mayyitul ahya. Orang yang meninggal itu bangkai adalah orang yang masih hidup tapi hidupnya tidak berguna. Innamal maitu may ya'ishu ka'iba. Bangkai, orang mati itu orang yang hidupnya selalu sedih. Jadi nggak boleh kita sedih terus-menerus, merasa gagal terus-menerus, merasa sempit, merasa kehidupan saya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sudahlah, kita syukuri, terus kita berusaha dengan keadaan yang ada itu, terus kita bangkit pelan-pelan sesuai kemampuan kita. Kasifam balu, orang yang muram, mukanya payah, hidupnya susah, hatinya sedih terus-menerus. Keadaannya merasa sempit terus, melihat dirinya nggak pernah berhasil, rugi terus, qalilar raja. Semangatnya tidak ada. Jadi kita itu harus optimis, semangat, punya harapan, punya masa depan, punya rencana. Soal gagal biasa itu seninya hidup. Kalau maitun, kalau sukun itu jamaknya amwat, mauta. Kalau ada tasdidnya mayit itu mayitun, nanti jamaknya. Kalau perempuan mayitah, jamaknya mayitat. Jadi berikutnya yaitu Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Jadi surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-9 itu maksudnya hidup itu mudah, meninggal lebih mudah. Dan dihidupkan kembali setelah meninggal itu lebih mudah lagi. Karena yang sulit itu yang pertama. Ketika untuk menciptakan produk, mobil, rumah, itu tapi setelah itu merakit itu lebih mudah. Man adapun siapa orang, karena itu ada siapa man. Yuridu, yaitu menghendaki siapa man. Arada yurid al-izzatah kepada kemuliaan. Kalau kita ingin mulia, falillah, yaitu bagi Allah. Hanya milik Allah. Al-izzatu apa kemuliaan. Maksudnya mendekatlah kepada Allah. Kalau kita ingin mulia, mintalah kepada Allah. Jami'an halis semuanya.
Kalau kita salah, ya kalau salah melangkah, ya semakin ke belakang salah. Yang Maha Kuat, kemuliaannya tidak terbatas, perlindungan dan kasih sayang, dan pemberiannya, perlindungannya tidak terbatas, itu hanya Allah. Kalau manusia itu terbatas, dan biasanya hanya penuh dengan kepura-puraan. Oleh karena itu jangan terlalu serius dengan manusia itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi hanya kepada Allah. Yas'adu naik al kalimut thayyib, apa kalimat yang baik. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Jadilah orang yang baik, lisannya yang baik, kata-katanya banyak berzikir la ilaha illallah. Itu al-kalimut thayyib. Banyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa sendiri-sendiri, bisa bersama-sama. Bisa sebelum sholat, bisa sesudah sholat. Bisa tetap membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, bisa dalam bentuk peringatan, selamatan, atau pertemuan, apa saja. Yang penting isinya adalah kalimat yang baik-baik. Oleh karena itu kita harus husnudzon kalau sama umat Islam. Dia berkumpul untuk apa? Untuk berzikir sendiri atau bersama-sama, atau untuk mendengarkan nasihat Al-Quran dan As-Sunnah, atau untuk membaca kalimat La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semuanya boleh, sendiri boleh, bersama-sama boleh. Dilakukan dengan berbentuk upacara, kalau mampu silakan, kalau tidak mampu ya silakan. Semuanya tinggal diatur saja, lakukan menurut kemampuan. Wal amalu soleh, amal yang soleh itulah yang diterima, yang naik, yarfa'u. Naik ke atas maksudnya menerima. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu mulia, dan Allah mengajarkan agar kita memuliakan orang yang telah membantu kita. Karena Allah itu telah berihsan, membantu kita. Allah tidak pernah mengharapkan balasan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Oleh karena itu ada istilah dalam hadis Bukhari itu mal ihsan. Jadi ihsan itu sepertinya kita itu melihat Allah, fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita, dan kita pasti menyaksikan, mengakui kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Buktinya apa? Nafas, nyawa itu dari Allah. Ini pelajaran ya, bukan berarti Allah di atas, karena Allah tidak butuh tempat atas dan bawah, kanan dan kiri, duduk atau berdiri, naik atau turun. Itu semuanya ciptaan Allah. Tentu Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Ya silahkan saja lah berbagai ijtihad, pemahaman. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita tidak sependapat dengan pendapat orang, tidak harus mencaci maki. Karena sekarang menjadi kebiasaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang luar negeri maupun dalam negeri punya kebiasaan kalau tidak cocok dengan pendapatnya, dengan ijtihadnya, caci maki. Janganlah, dalam dunia keterbukaan seperti sekarang, cukup kita menyampaikan saja dalil Al-Qur'annya, dalil As-Sunnahnya. Banyak belajar tawadhu, banyak menerima pendapat orang lain, dan menghargai asal sama-sama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walladzina yamkuruna sayyi'at. Karena ada orang yang dia berlindung dari pendapat Asy'ariyah dan lain sebagainya. Saya dengarkan sendiri itu di YouTube, jangan begitu. Karena dia punya anggapan bahwa Tuhan itu di langit katanya. Sedangkan Asy'ariyah yang biasa diikuti oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia itu beranggapan bahwa Allah itu tidak butuh tempat. Karena misal Allah duduk di kursi, berarti kursinya lebih besar dari Allah. Allah naik dan turun. Walladzina yamkuruna, adapun orang-orang yamkuruna yang merencanakan keburukan, siapa mereka? Yamkurun as-sayyi'at, kepada berapa sayyi'at,
kejahatan, pengkhianatan, lahum yaitu bagi mereka azabun adapun azab syadid yang keras. Wa makru ulaika huwa yabur adapun makar mereka huwa ya makru yabur pasti akan hancur. Jadi orang yang baik-baik ajalah. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul alim. Al-Qur'an surah Yunus ayat 65. Kalau kita ingin izzah, ya mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita, kalau kita ingin berhasil, ingin tampak, tidak harus kita menginjak orang, tidak harus kita mencaci maki orang, tidak harus menyenggol, menginjak, mencaci maki orang. Cukuplah kalau kita mau tampil, ya tampil aja seadanya. Kalau bekerja, berusaha, bekerja aja tanpa harus menyerang orang lain dan melemahkan orang lain. Mintalah kepada Allah. Man adapun siapa orang tawadhu'a yaitu tawadhu, belajar merendah ya, tidak menyombongkan diri, tapi terus berusaha. Terus dia berusaha untuk betul-betul perfect ya, bagus dan berhasil. Lillah karena Allah rafa'ahu, maka pasti mengangkat kepada man Allah siapa Allah. Itu Muslim 2588. Wa man talabaha min ghairihi wakalahu ila man talabaha indahu wa qad dzakara qauman talabu al-izzata inda man siwa faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. An-Nisa ayat 139. Allah itu menyampaikan, kok bisa kamu itu minta kemuliaan kepada selain Allah? Kok bisa gitu loh. Padahal yang memiliki kemuliaan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang rumah tangganya nomor 2, orang lain nomor 1. Kok bisa gitu loh. Anaknya sendiri nomor sekian, anaknya orang nomor 1. Dan seterusnya. Orang tuanya nomor sekian, orang tuanya orang. Jadi mestinya ya gimana ya? Jadi kalau dengan umat Islam itu kita harus saling menjaga. Jangan sampai dengan orang Islam kita, sedangkan dengan orang lain kita. Man arada izzad darain fal yuti al aziz. Adapun siapa orang arada yaitu bermaksud siapa man, kepingin ad-darain, izzad darain kepada kemuliaan dunia akhirat. Fal yuti maka hendaklah taat siapa man, al aziz kepada Allah yang maha mulia. Ada itu ungkapan lah. Lalu berikutnya la tardah mir rajulin halawata qawlihi hatta yuzayyina ma yaqulu fa'al. Kita jangan mudah tertipu dengan kelembutan omongan seseorang. Jangan mudah kita itu silau dengan penampilan seseorang. Sampai dia antara ucapan dengan perbuatannya menyatu. Dan itu harus terjadi terus-menerus. Kalau cuma basa-basi, faiza wazanat fa'aluhu bimaqalihi fatawazana faikha udzaka jamalu. Wa qala Ibnul Muqaffi qaulum bila amalin kasaridim bila dasam. Ucapan tanpa pembuktian seperti roti tanpa lemak. Roti kuah tanpa lemak. Wa sahabim bila matar, seperti awan tanpa hujan. Wa qausim bila watar, seperti busur ibu panah tanpa tali anak panah. La yakunul maqalu illa bifi'lin. Kullu qawlim bila fi'alin haba'u. Ucapan tanpa pembuktian seperti debu yang berterbangan. Inna qawlam bila fi'alin jamilu wa nikah ham bila waliyin sawa. Jadi
perlu pembuktian yang tepat dan bagus seperti pernikahan yang sah dengan wali dan terus menikah dan berusaha untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. La yaqbalullahu qawlan illa bi'amalin wa la yaqbalu qawlan wa amalan illa biniyah wa la yaqbalu qawlan wa amalan wa niyyah illa bi isabatis sunnah. Kalau menurut salafus saleh, semua ucapan dan perbuatan dan niat itu harus sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qurtubi juz 14 halaman 288 di sebelah kanan agak di bawah. Ya, tentu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Ibnul Arabi inna kalamal mar'i bi dzikrillah illam yuqtaram bihi amalun salih lam yanfa li'anna man khalafa qauluhu fi'lahu fahuwa wabal alaihi. Jadi ini pelajaran supaya menyatu antara ucapan dan perbuatan. Berikutnya, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum fayusalli minal lail wa inni la mu'taridatum bainahu wa bainal qiblati ala firasyi ahli. Jadi Nabi itu antara ucapan dan perbuatannya termasuk rumah tangganya, di rumah, perlakuannya kepada keluarganya luar biasa. Bagaimana sakinah mawaddah warahmahnya Nabi ini, harmonis rumah tangganya. Sampai Nabi itu kalau sholat, Siti Aisyah ada kalanya beliau tidur di depannya Nabi karena memang kamarnya tidak luas. Kalau Nabi sujud, nanti disentuh kainnya, lalu Siti Aisyah ditekuklah itu kakinya. Nanti kalau Nabi berdiri lagi, kakinya dilurusin. Itu di depan Nabi. Nanti kalau sudah hampir subuh, waktunya Nabi mau sholat witir, kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang sehat, bangun, diajak ngobrol agar semakin sehat, bugar. Kalau Siti Aisyah dilihat sepertinya masih capek, mungkin kurang sehat dan lain sebagainya, maka Nabi tidur di sebelah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa keluarga Nabi ini ya. Bukhari 511, Muslim juz 1 halaman 365 atau Muslim 510 dan berikutnya yaitu terakhir ayat surah Fatir ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wallahu khalaqakum min turab. Allah yang telah menciptakan kita dari tanah. Tanah berisi makanan, air, lalu jadilah sperma dan ovum, tsumma ja'alakum azwaja, kemudian dijadikan azwaja, berpasang-pasangan. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki, wa ma tahmilu min unsa, tidak ada yang hamil kecuali atas pengetahuan Allah. Jadi yang bisa membuat itu adalah Allah. Wala tad'u illa biilmi. Semuanya, kejadian sekecil apapun, termasuk dalam rumah tangga, Allah Maha tahu. Sampai masalah hamil, melahirkan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar. Termasuk masalah umur, panjang atau tidak terlalu panjang. Wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Semua tercatat rapi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu segala sesuatu itu mudah. Jadi man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini pelajaran agar kita betul-betul merajut kerukunan berangkat dari rumah tangga dulu. Dan apabila memungkinkan silaturahim dikembangkan karena itu dapat menguntungkan
dunia akhirat. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Muslim 2557, Ar-Ra'd ayat 39. Barangkali sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.